Ular? Jangan-jangan itu Tara. Kalau itu Tara harus kutangkap dia. Kamu lihat Nadine, Chan? Aku juga lagi cari Nadine, Ma. Aku khawatir sama dia. Ishan, kamu sudah sadar. Kamu sudah jadi diri kamu sendiri, bukan Manu lagi, kan? Kenapa aku ngomong gitu? Aku kan harus terus pura-pura jadi Manu. Shan? Jawab Mama. Kamu sudah sadar, kan? Aku nggak mungkin jawab pertanyaan Mama. Aduh, San, kepalaku. kamu kenapa? Isan! Hei, Isan! Isan! Isan, kamu kenapa? Tolong! Tolong! Isan! 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 Allah! Isan kenapa Tante? Tante nggak tahu. Tadi dia bilang sakit kepala, terus jatuh. Isan! Ishan, Isan! Ishan, Kenapa sih? Isan! Maafin aku, Ma. Aku udah bikin Mama panik. Tara. Mana istriku Tara? Ya Allah, Ishan. Baru aja Mama bahagia lihat kamu udah sadar. Tapi sekarang kamu udah nggak sadar lagi. Ya Allah, kembalikanlah anakku, Ishan. Kalau yang satu itu Tara, lalu siapa satu lagi? Apa dia siluman ular juga? itu Chandra. Ternyata dia lagi ngawasin aku. Pasti dia mau ambil permata merah delima aku. Tara tahu keberadaanku. Pantas dia pergi. Harus kukejar dia. Pak Chandra, mau ngapain dia? Kelihatannya mencurigakan. Aku harus terus buntuti dia. Apa yang akan kamu lakukan, Pak Chandra? Aku akan terus mengikutimu. Di mana kamu, Tara? Hah? Ayo, serahkan permata merah delima itu. Keluar, Tara! Harus kutangkap ular itu. Di mana kamu sembunyiin tubuh suamiku? Aku nggak akan kasih tahu kamu sampai kamu pergi tinggalin Ishan. Aku nggak akan pergi ninggalin Ishan. Karena di dalam tubuhnya ada roh suamiku. Kamu harus mati sekarang, Nadine. Kamu nggak akan bisa membunuhku. Permata merah delimaku akan bisa membunuh kamu, Nadine. Akhirnya aku dapatkan juga batu merah delima ini. Aku akan jadi orang yang paling sakti di dunia. Siapa kamu? Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Rasakan pukulan merah delimaku.
Ihsan. Ternyata kamu datang untuk serahkan nyawa, Ihsan. Permata merah delimaku. Di mana benda itu? Permata merah delimaku nggak ada. Jangan-jangan Chandra berhasil mengambil permata itu. Aku harus mencari sendiri tubuhnya Mas Manu. Ihsan! 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 Ihsan, jangan tinggalin aku. Ihsan. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Ihsan. Kamu kuat, Ihsan. Ihsan! Aku udah hampir berkeliling seluruh bagian hutan ini. Tapi aku nggak bisa juga nemuin kamu, Mas. Di mana tubuh kamu, Mas Manu? Aku... Mas Manu? Mas Manu? Mas Manu? Kenapa jadi seperti ini, Mas? Mas! Mas! Mas Manu! Ini gara-gara kamu, Nadine. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku akan membalas dendam padamu. Mas. Dunia siluman ular sudah hampir berakhir. Hai ular malang, kamu sudah terlalu jauh melangkah. Tapi aku bisa menolongmu. Wahai anak muda, maaf. Aku tidak bisa menolongmu. Karena dunia kita berbeda. Suster, pasien ini kenapa? Pasien ini ditemukan warga di tepi hutan, Dok. Sepertinya ada luka tembakan di pinggangnya.
Kita langsung bawa ke ruang operasi ya. Oh, baik, Dok. Kenapa kamu meninggalkan aku, Mas? Apa artinya hidup aku tanpa kamu, Mas Manu? Bertahun-tahun aku mengikutimu untuk bisa bersama dan hidup bahagia bersama denganmu, Mas Manu. Tapi kenapa jadinya seperti ini? Ini semua karena Nadine. Aku akan membalas dendam. Aku akan balaskan dendamku dan aku akan membuat hidupnya jadi menderita. Aku akan pastikan itu. Aku akan cari permata merah delima itu. Dan aku akan menemukannya untukmu, Mas Manu, untuk balas dendam. Aku akan bersamamu. Tunggu aku, Mas Manu. Aku akan menyusulmu, Mas. Setelah aku balaskan kematianmu dan juga dendamku pada Nadine, aku harus dapatkan lagi permata merah itu. Setelah itu aku akan kejar perempuan ular itu dan aku akan membunuhnya. Tunggu aku, Mas Manu. Aku akan balas dendam, Mas. Aku akan melakukannya. Mas Manu. Pokoknya Mama nggak bisa terima keputusan ini. Udah jelas-jelas Nadine itu seorang pembunuh. Mama lihat dengan mata kepala Mama sendiri kalau Nadine itu ada di atas waktu papa kamu jatuh. Mama tenang dong, Ma. Kita masih bisa naik banding kok. Kita masih punya waktu 1 minggu. Iya, Mama mau banding. Enak aja perempuan itu, main bebas. Hukuman yang paling pas buat Nadine adalah hukuman mati. Biar impas. Makanya biarin aja aku yang bunuh dia sini. Kamu jangan konyol ya. Kalau kamu sampai ngelakuin itu, sama aja kamu ngabisin hidup kamu di dalam penjara. Mau kamu? Pokoknya kita harus ingat ya. Selama di depan Tante Maya, kita harus bisa jaga sikap kita. Jangan sampai Tante Maya curiga. Mama gak bisa. Mama gak bisa. Mama harus bisa. Ini demi kepentingan kita, Ma. Mama kepengen perempuan itu mati. Mati. Iya, kita semua juga maunya kayak gitu, Ma. Tapi kan kita harus pikirin dulu caranya. Jangan ceroboh. Sylvie, Bella, Irfan, apa ada yang lihat kemana Ishan dan Nadine pergi? Saya udah cari kemana-mana, tapi nggak ketemu. Mbak Maya udah coba telepon? Sudah berkali-kali saya telepon tapi nggak aktif. Saya khawatir kalau ada apa-apa sama mereka. Tante tenang aja. Mungkin aja mereka lagi pergi untuk ngerayain kebebasannya Nadine, ya kan? Udah Tante gak usah panik ya. Tapi perasaan saya kok nggak enak ya. Tante, itu pasti cuma perasaan Tante aja kok. Coba deh, Tante lebih positive thinking. Kalau enggak, mendingan Tante istirahat aja ya. Tante kan pasti capek seharian, kita dari pengadilan tadi. Nanti biar Ishan, aku aja yang cari ya. Iya Mbak, mendingan Mbak istirahat aja dulu di kamar, ya. Ya udah, kalau gitu saya ke kamar dulu.
Mama ingin perempuan itu mati. Kalau memang pengadilan gak bisa, kita yang harus bikin dia mati. Benar, Ma. Aku setuju itu. Kamu nelfon siapa? Isyan, Ma. Biar aku aja yang angkat. Halo? Apa? Isyan di rumah sakit? Ini rumah sakitnya di mana, Mbak? Ya udah, saya ke sana sekarang. Ma, Isyan di rumah sakit, Ma. Kita ke sana sekarang, ya? yaudah. Van, Dia sudah sekarat dan hampir mati. Sepertinya aku harus banyak keluar tenaga untuk nyelamatin dia. Semoga aku bisa menyelamatkan dia. Bangunlah, Dok, dari tidurmu. Dokter, denyut nadinya sudah tidak ada. Siapkan defibrilator ya. Oke. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Sekarang tenagaku habis. Cuma keajaiban kamu yang bisa hidupkan kamu. Suster, kami dari keluarga Isyan. Katanya dia di kamar operasi. Betul, sekarang masih di dalam. Silakan tunggu ya, Bu. Oh ya, terima kasih. Ya, misi. Ya Allah, kenapa lagi Isyan? Semoga dia nggak apa-apa. Ya, Tante. Kita berdoa aja ya, Tante. Dokter. Keluarga Pak Ihsan ya? Iya betul dokter. Bagaimana keadaan anak saya Isyan? Kami sudah berusaha menyelamatkannya, Bu.
Tapi Allah berkehendak lain. Nyawa Pak Ihsan sudah tidak bisa diselamatkan. Dia sudah datang. Aku cuma butuh tenaga lagi. Aku harus bangunkan dia. Meski ini bisa membahayakan nyawaku. Aku ada di mana? Nenek siapa? Kamu gak usah banyak tanya. Yang pasti, aku adalah orang yang baru saja menyelamatkan kamu. Makasih nenek. Tapi bagaimana dengan Ihsan? Ihsanmu sudah meninggal. Enggak. Ihsan gak mungkin meninggal. Aku gak percaya kalau Ihsan meninggal. Itu gak boleh terjadi kepada Ihsan. Terserah kalau kamu gak percaya. Aku harus nolong Ihsan. Kamu masih lemah. Tapi kalau kamu mau menyelamatkan Ihsan, kamu akan celaka. Aku gak peduli diri aku, Nek. Yang aku peduli adalah Ihsan. Ihsan harus hidup dan bahagia. Kalau kamu benar-benar mau menolong Ihsan, ada satu cara. Tapi ini akan besar dampaknya buat kehidupan kamu. Salah satu cara. Caranya apa, Nek? Kasih tahu aku, Nek. Bantu aku, Nek. Kamu adalah siluman ular terpilih. Di dalam tubuh kamu ada dua roh. Roh siluman ular dan roh manusia. Aku gak peduli, Nek. Tolong kasih tahu aku caranya, Nek. Kasih tahu aku caranya, Nek. Kamu bisa berikan roh manusia kamu untuk kehidupan Ihsan. Tapi setelah itu kamu akan kehilangan kekuatan kamu di dunia manusia. Tapi kalau kamu berhadapan dengan bangsa siluman, kamu masih punya kekuatan. Apa kamu bisa? Kenapa kamu sekali ditinggalin Mama, Shan? Bangun, Shan, bangun. Tante. Bangun, ya Allah. Bangun, Shan. Ihsan. Bagus kalau Ihsan sudah meninggal. Tapi sayangnya sedikit telat. Karena kalau aja dia meninggal sebelum Papa pasti udah bahagia sekarang.
Kenapa, Sus? Kok saya melihat mata Pak Ihsan bergerak ya, Bu? Sus, coba dicek lagi dengan ECG-nya, Sus. Oh, baik, Mbak. Mama. Bu, sepertinya Pak Ihsan hidup lagi. Ihsan hidup. Ihsan, kamu hidup. Ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu hidup, sayang. Kamu hidup. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Permisi dulu ya, Bu. Saya panggil dokter. Sus. Iya, Ihsan. Iya. Mama. Aku senang banget kamu hidup lagi, Ihsan. Karena aku cinta sama kamu. Nenek, gimana, Nek? Gimana usahaku, Nek? Apakah usahaku berhasil? Apakah suamiku bisa hidup? Lihatlah. Jangan senang dulu, Nadine. Sekarang kamu gak seperti dulu lagi. Kamu sekarang roh manusia. Kamu lemah saat berhadapan dengan manusia. Kamu pasti sudah tahu berapa dari manusia banyak yang licik dan jahat. Bahkan melebihi dari licik dari seorang manusia ular. Hati mereka tidak ada yang bisa nebak. Aku tahu itu, Nek. Pesan nenek, hati-hati terhadap mereka. Aku harus dapetin permata merah delima itu dari tangan Chandra. Karena cuma dengan permata itu, aku baru bisa membunuh Nadine. Gara-gara dia, permata itu jatuh ke tangan Chandra dan Mas Manu pergi untuk selamanya. Aku senang banget pas lihat kamu udah sadar lagi. Mama. Ya. Di mana Nadine? Nadine. Oh. Dari mana aja? Nadine cari-cari Ihsan, Ma. Nadine khawatir sama keadaan Ihsan. Tapi kamu gak apa-apa. Nadine gak apa-apa, Mama. Aku harus selesaikan permainanku untuk tidak pura-pura menjadi Manu lagi. Kenapa juga perempuan ini harus muncul? Ini bikin hatiku panas.
Nadine, aku pikir aku akan kehilangan kamu. Nadine, kenapa kamu nangis? Kamu tidak mengingat apapun di saat Rohmanu menguasai kamu, sayang. Mama bersyukur kalian berdua sudah seperti yang dulu lagi. Kalian udah berbahagia. Mama senang. Aku harus singkirin kamu secepatnya, Nadine. Aku pikir Ihsan beneran mati. Susah banget sih nyingkirin dia. Dan kita mesti segera nyingkirin Nadine juga. Mama tahan emosi Mama ya. Nadine akan keluar dari rumah secara baik-baik. Karena memang tempatnya bukan di sana. Mama tuh udah gak tahan, Mama udah muak ngeliat mukanya. Udah Mama tenang aja. Biar aku yang urus semuanya. Jangan sok yakin. Nggak segampang itu melenyapkan Nadine. Paling enggak aku masih punya rencana. Gak kayak kamu, Van, yang gak pernah pikir panjang. Maksud kamu aku bodoh? Jangan kamu pikir aku gak tahu ya kelakuan kamu selama aku gak ada. Kamu selalu gagal ngejalanin rencana Papa, ya kan? Sok tahu kamu. Kalian berdua kenapa pada ribut? Harusnya kita itu kompak. Sekarang, apa rencana selanjutnya? Rencana apa? Tante, itu Tante rencana syukuran. Syukuran? Iya, jadi itu sebagai ucapan syukur kita. Karena Ihsan kan sekarang baik-baik aja. Nadine juga bebas dari tuntutan. Ya semoga aja setelah ini keluarga kita dijauhin dari musibah ya Tante. Iya benar. Oh gitu. Kalau itu Tante setuju. Ya memang harus kita ngadain syukuran. Dan kamu bisa bantuin Tante nanti ya. Tentu aja Tante. Ya. Ton, aku kok jadi bingung ya. Lama-lama kasihan sama keluarga Nyonya. Perasaan kok musibah nggak ada habisnya. Ada aja gitu, Ton. Mbok Jum, Allah itu tidak akan menguji umatnya di luar batas kemampuan umatnya. Gitu loh, Mbok. Ton. Pakai kalian ceramain aku lagi. Lah wong sholat kamu aja masih bolong-bolong kok, Ton. Atun juga taunya kan lihat ceramah di TV, Mbok. Oh gitu ya. Sekarangmu Ton, seperti kerja. Biar cepet rapi. Mbok Jum, aku bersyukur banget. Kamu sudah sadar sayang. Kamu bisa kembali sehat seperti ini. Aku sadar caraku kemarin sangat berbahaya, Nadine. Aku janji gak akan nyusahin kamu lagi, sayang. Apa kamu ingat ketika diri kamu dikuasai oleh roh Manu? Manu? Siapa Manu? Nadine, aku tidak ingat apapun. Apa yang kamu bicarakan? Apa benar Ihsan gak ingat kejadian saat dia dikuasai roh Manu? Atau dia memang gak mau ngomongin lagi soal ini? Nadine, dengar.
Aku ingin melupakan semuanya, apapun yang terjadi kemarin. Aku ingin memulai hidup baru bersamamu, Nadine. Aku mohon. Iya, aku juga ingin hidup bahagia bersama kamu, Ishan. Walaupun sekarang aku sudah kehilangan kekuatan di dunia manusia, paling enggak aku masih punya kamu, sayang, Ishan. Nadine, jangan kamu pikir kamu bisa bikin Ishan bahagia. Karena Ishan akan bahagia cuma sama aku. Nadine, kenapa kamu nangis? Aku menangis bukan karena aku sedih, tapi aku bahagia. Akhirnya berhasil kudapatkan permata merah delima ini. Sebentar lagi aku akan menjadi orang yang paling sakti di dunia. Aku akan kaya raya, hidup selamanya. Akhirnya, aku menjadi orang yang paling sakti di dunia. Akulah yang paling sakti di dunia. Aku akan menguasai dunia dan akan hidup selamanya. Jangan senang dulu. Kamu belum sempurna. Siapa itu? Permata yang kamu punya itu hanya setengah dari permata merah delima yang ada. Siapa kamu? Tunjukkan dirimu. Apa maksudnya ini semua? Jadi permata merah delima ini baru setengahnya. Di mana setengah lagi? Setengahnya lagi ada di tubuh Tara, siluman ular. Berarti aku harus menemukan Tara dan permata merah delima itu. Aku harus balaskan dendam. Aku harus berhasil membalaskan dendam Mas Manu. Karena Nadine, aku kehilangan Mas Manu. Tapi dengan hanya setengah permata merah delima ini, kekuatanku pasti gak akan sempurna. Aku harus rebut permata merah delima milik Mas Manu. Dasar perempuan ular, ngapain kamu kesini? Tara, aku datang ke sini mau minta maaf sama kamu. Gara-gara aku, kamu jadi kehilangan batu permata merah delima dan sekarang ada di Chandra. Gak usah pura-pura kamu ya. Aku tahu kamu senang kan? Hah? Aku gak percaya. Dengar dulu. Aku akan membantu kamu, Tara, untuk mendapatkan batu permata merah delima itu. Kamu pikir aku akan percaya padamu? Aku serius akan membantu kamu. Tidak, Nadine. Setelah kamu bikin Mas Manu mati, kamu pikir aku mempercaya sama kamu?
Nadine. Nadine. Nadine, jangan pergi. Nadine. Nadine, aku mohon jangan pergi. Iya. Aku ada di sini, sayang. Aku akan selalu nemenin kamu. Ishan, kita pasti akan bersatu. Entah kenapa aku bisa sayang banget sama kamu. Aku belum pernah merasakan sesayang ini sama laki-laki lain. Apa ini yang namanya cinta mati? Semoga Tara bisa memaafkan aku dan melupakan dendamnya. Aku hanya ingin hidup tenang, tanpa gangguan dan kebencian dari siapapun. Ishan. Nadine, kamu dari mana aja? Dari tadi Ihsan mengigau loh, nyariin kamu. Aku ada di sini, sayang. Aku akan jagain kamu ya. Bella, makasih ya. Kamu sudah jagain suami aku. Kalau nggak ada kamu, entahlah. Sekarang kamu mungkin masih bisa bilang terima kasih, Nadine. Tapi nanti, terima kasihmu akan berubah jadi tangisan. Nadine, alhamdulillah akhirnya aku sudah dibolehin pulang. Aku juga senang banget, alhamdulillah. Aku berharap semoga tidak ada lagi cobaan ujian buat kita lagi ya, sayang. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Selamat datang pembunuh suamiku. Selfie.
Masih berani ya kamu nginjek rumah ini? Kamu nggak merasa malu? Nggak merasa bersalah? Mama. Udah, jangan kayak gitu dong, Ma. Mama gak sudi tinggal satu rumah seatap sama perempuan itu. Mama gak sudi. Pergi kamu dari sini. Pergi. 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 Nadine, Tante Sylvia itu hanya terbawa emosi. Ya, kita keluarga. Jadi seharusnya kita menyelesaikan semuanya dengan baik-baik. Iya, Ma. Nadine ngerti kok, Ma, perasaan Tante Sylvie. Nggak apa-apa, Mama. Ayo masuk. Mama gak kepengen pemburu papa kamu itu ada di sini. Ya udahlah, Ma. Mama kan gak perlu ngomong kamu kayak gini. Iya, Ma. Kalian berdua apa sih? Nyuruh Mama tenang. Kalian tahu pembunuh papa kalian itu ada di rumah ini. Ma, kita juga gak diem aja kok, Ma. Kita pasti urusin Nadine. Tapi kalau Mama terus-terusan bersikap kayak gini, sikap Mama itu bisa hancurin semua rencana kita. Kita nggak akan ngebiarin Nadine tetap tinggal di rumah ini. Kita harus bikin Nadine gak betah tinggal di sini. Tapi jangan dengan cara yang frontal. Kita harus cerdas. Kita buat Tante Maya dan Isyan benci sama Nadine. Supaya nanti kalau kita buang Nadine ke jalanan, gak ada yang bisa bawa dia balik ke sini. Ya udah, Mama ikuti rencana kamu. Kamu ngerti, Van? Ngerti kok. Aku akan ngelakuin apapun supaya Isyan jadi milikku. Nadine, mau kemana kamu? Nadine mau keluar sebentar ya, Ma. Boleh ya, Ma? Mau beli keperluan buat Isyan, Nadine mau masak buat dia. Oh ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, pokoknya kita atur schedule untuk pertemuan dengan direktur itu. Sekarang juga, ngerti? Nadine udah mati sekarang. Hai, bangun. Oh. Ma, ini dari Irfan nih, Ma. Irfan, Video? Iya, Ma. bener? Irfan berhasil sayang.
Dia rasa mungkin ini adalah karma. Karma itu selalu datang. Ini adalah balasan untuk kematian papamu. Buat orang yang jahat itu, dia harus terima akibatnya. Betul, Mah. Dan sekarang, ini adalah waktunya kita nungguin telepon rumah berdering yang membawa kabar kematiannya Nadine. Betul. Itu teleponnya, Mbak. Itu teleponnya. Bella, kamu mau temenin Mama kan? Buat angkat telepon. Karena Mama mau ngedengar kematian Nadine dengan sangat gembira. Ayo, Mama, cepetan. Halo? Maaf, saya nggak bikin kartu kredit baru. Terima kasih ya. Mama berharap ini berita bagus. Ternyata cuma sales kartu kredit. Mama sabar aja, Ma. Sebentar lagi berita baiknya juga datang. Ngapain kalian di situ? Ini loh Mbak, tadi kita itu mau angkat teleponnya tapi keburu Mbak duluan. Mbak. Mbak, bangun, Mbak. Hai. Mbak, hai. Syukur kamu sadar. Kamu nggak apa-apa? Iya. Kamu pulangnya sendiri? Iya. Gimana kalau saya anterin kamu pulang? Enggak usah. Ayo, cantik banget ya. Gua harus dapetin dia. Apa ada yang tahu kemana Nadine? Nadine keluar sebentar katanya mau beli sesuatu. Udah lama juga ya Nadine belanjanya. Ya mungkin banyak yang harus dia beli. Tapi harusnya nggak selama ini, Tante. Aduh, ini perasaan aku kok jadi nggak enak gini ya? Iya juga ya, Nadine kan udah pergi dari tadi. Aku jadi agak khawatir aja, Tante.